Perkenalkan, nama saya Dini Susanti. Di sini saya akan membahas materi bahasa Inggris, yaitu tentang cause dan effect. Cause dan effect memiliki arti yang berarti cause itu sebab dan effect itu adalah akibat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat membuat kalimat dengan menggunakan cause dan effect dengan menggunakan signal word. Nah, untuk itu yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu cause atau sebab. Cause juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada the reason or motive for an action yang artinya alasan atau sebab untuk sebuah tindakan. Yang kedua ada why something happens yang artinya mengapa sesuatu itu terjadi. Yang ketiga ada happens first yang artinya terjadi lebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang effect. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada effect. Effect juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada result or conclusion of an action yang berarti hasil atau kesimpulan dari suatu akibat. Yang kedua ada what happens yang berarti apa yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada happens due to a cause yang berarti terjadi karena suatu sebab. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada signal word. Apa sih itu signal word? Signal word adalah penentu kalimat tersebut masuk ke cause atau effect. Yang pertama ada contoh signal word dari cause. Ada because, the reason for, bring about, dan from this reason yang berarti karena alasan untuk menghasilkan karena alasan ini. Yang kedua ada signal word dari effect. Ada consequently, therefore, from this reason, dan finally. Yang berarti akibatnya, karena itu, karena alasan ini, dan akhirnya. Nah, teman-teman, karena kita sudah mengetahui signal word dari cause dan effect, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih contoh dari kalimat cause dan effect dan memiliki signal word untuk menentukan kalimat itu masuk ke cause atau effect. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari di mana signal wordnya. Karena di sini the glacier began to melt, therefore the land region between Asia and North America become flooded. Kita belum tahu dong di mana sih letak signal wordnya. Nah, kita cari di sini ya, di sebelah sini kita tulis signal wordnya. Bahwa signal word kali ini ada di effect, yaitu the for. Ini adalah signal word dari effect. Ini adalah signal word dari effect. Maka untuk itu dapat dipastikan bahwa kalimat setelahnya itu juga adalah effect. Karena effect itu adalah akibat, kita lihat di artinya ya, karena memiliki arti. Oleh karena itu, jembatan di daratan antara Asia dan Amerika Utara menjadi banjir. Nah, itu termasuk ke effect karena itu adalah akibatnya. Untuk the glacier began to melt, itu termasuk ke cause karena memiliki arti es mulai mencair. Jadi cause itu kan sebab. Jadi es mulai mencair itu adalah sebabnya. Sebab esnya mencair, maka dataran antara Asia dan Amerika menjadi banjir. Berarti di sini kita tulis cause. Nah, teman-teman udah ngerti kan bagaimana cara mencari dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk menentukan kalimat tersebut masuk ke cause atau effect. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah mencari signal word. Yang kedua adalah bisa dipastikan bahwa kalimat setelahnya mengikuti dari signal word. Signal word tersebut masuk ke cause atau effect. Nah, untuk contoh yang kedua, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh dari yang kedua.
ada di sini ada because they wanted to learn about different civilization that existed, archaeologists study artifact, yang berarti karena mereka ingin mempelajari berbagai peradaban yang ada, para arkeolog mempelajari artefak. Nah, karena kita sudah tahu di mana letak dari signal word-nya, kita bisa dipastikan bahwa kalimat setelahnya itu juga termasuk ke cause, karena cause termasuk signal word dari cause. Karena di sini menyatu antara cause dan efeknya, jadi kita harus tahu dulu, kita harus menerjemahkan dulu arti dari kalimat tersebut ya. Karena di sini kalimatnya para arkeolog ingin mempelajari tentang peradaban, jadi mereka harus mempelajari tentang artefak dulu ya. Nah, para arkeolog mempelajari artefak ini termasuk ke efek, karena efek dari mereka ingin mengetahui peradaban, mereka harus mempelajari tentang artefak dulu. Ya, jadi bisa dipastikan bahwa di sini kalimat ini termasuk ke cause dan kalimat setelahnya yaitu adalah effect. Nah, teman-teman udah tahu kan apa sih perbedaan dari cause dan effect itu? Dan bagaimana cara menentukan atau cara menganalisis kalimat dan mencarikan cause dan effect-nya. Yang pertama, ingat ya, kita harus pastikan dulu dan kita harus mencari signal word-nya. Nah, teman-teman udah tahu kan bagaimana cara membedakan kalimat cause dan effect dan bagaimana cara mencari signal word dari cause dan effect. Untuk video kali ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.